Ini beneran gila. Aku nggak ngangka kalau semuanya ini lebih mudah dari yang aku pikirkan. Pekik Santiago kegirangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua rencananya begitu sangat lancar sampai detik ini. Ia tidak mau lagi membuang waktu, dan langsung menarik kursi untuk menurunkan lukisan itu. Santiago bahkan sama sekali tidak melirik ke arah taraf yang terbaring di atas ranjang. Fokusnya benar-benar hanya kepada lukisan itu. Helen, TCK jangan diem aja. Sini bantuin, pinta Santiago. Rupanya Helen tengah duduk di ranjang sambil mengamati wajah taraf. Ia lagi-lagi terpesona akan wajah itu. Namun ketika Santiago berteriak, ia langsung sadar bahwa pria yang saat ini ia lihat hanyalah seperti raga yang tidak bernyawa. Ya, hingga saat ini memang begitulah isi kepala Helena dan tentunya Santiago. Dengan bebas Santiago bergerak semaunya tanpa memedulikan sekitar karena dia menganggap bahwa taraf benar-benar koma. Kita nggak mungkin bawa lukisan ini begini, kan? Helena memicingkan matanya kepada Santiago. Meskipun di rumah itu hanya ada Hilya yang mereka kira benar-benar seroang perawat, tapi jelas tidak mungkin membawa keluar lukisan berukuran besar itu sekaligus dengan framenya. Benar juga, kita harus ngelepasin bingkainya dulu. Tapi jika begitu maka akan butuh waktu lama. Kau urus si perawat tadi, berikan ini. Santiago mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celananya. Helena yang menerimanya merasa tidak asing dengan botol dan warna cairan itu. Bukannya ini, yups betul, ini adalah obat yang sama yang aku minta ke kamu buat diberikan kepada taraf ketika di kapal, obat penghilang ingatan. Tapi yang kamu pegang itu udah aku campur denekan obat pelumpuh, jadi kalau si perawat itu minum maka dia akan kehilangan kekuatan tubuhnya untuk sementara. Dan ketika sadar, boom dia nggak bakalan inget apapun. Penjelasan Santiago yang panjang hanya ditanggapi anggukan kepala oleh Helena. Sebelumnya ia sudah pernah melakukan itu, maka dia pasti akan bisa melakukan itu dengan lebih mudah. Helena pun berjalan keluar kamar dan mencari keberadaan Hilya. Karena tadi Hilya berpamitan untuk mengambil minum maka pasti dia berada di dapur. Namun ketika Helena sampai di sana, ia tidak melihat satu sosok pun. Kemana sih tuh perawat? Bikin lama aja. Helena menggerutu pelan sambil terus mencari keberadaan Hilya. Ia mencoba mengelilingi rumah, namun orang yang ia cari sama sekali tidak muncul sehingga memutuskan untuk kembali ke kamar taraf. Ceklik, San. Tuh perawat nggak ada, lah kemana? Santiago tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap menghilangnya Hilya. Namun ketika suara pintu seperti dikunci dari luar, Santiago dan Helena mulai merasa ada yang janggal. Klek. Kepala mereka menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Helena lalu berjalan cepat ke arah pintu dan mencoba memastikan apakah benar itu dikunci atau tidak dengan berusaha untuk membukanya. Ceklek ceklek ceklek. San, kita kekunci, brengsek. Santiago menyusul Helena lalu melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Helena. Dan apa yang dikatakan oleh Helena adalah benar adanya bahwa saat ini mereka terjebak di kamar taraf. Plok plok plok, kakak beradik yang beneran bodoh, welcome to the Hotel Prodeo. Cetak cetak cetak, angkat tangan kalian ke atas kepala dan jangan bergerak. Jika kalian bergerak maka peluru ini akan menembus kulit kalian. Saah, taraf menyibakkan selimutnya, dan beberapa orang dengan setelan hitam ditambah jaket hitam muncul dari bawah tempat tidur dan juga kamar mandi. Mereka kompak, mengacungkan pistol mereka ke arah Helena dan Santiago. Jika kalian tanya bagaimana wajah kedua orang itu, maka jawabannya pucat pasi, dan bahkan Helena sampai kesusahan bernafas. Wanita itu juga jatuh terduduk ke lantai karena tubuhnya terasa amat sangat lemas seperti kehilangan tulangnya. Sebenarnya Santiago pun juga merasakan hal yang sama, tapi pria itu masih berusaha untuk berpikir kabur. Ia melihat ke arah jendela, namun sayangnya harapannya harus pupus karena jendela itu memiliki teralis besi. Nggak usah mikir buat kabur kalian berdua, TCK TCK TCK, kalian ini benar-benar tipe orang yang nggak ada syukur-syukurnya. Udah bagus diangkat derajatnya, malah pengen jatuh dengan sukarela. Diam kau, Santiago merasa kesal dengan ucapan taraf yang sesungguhnya memang benar adanya. Jika ditilik ke belakang, kehidupan Santiago dan Helena ini sudah sangat nyaman. Mereka yang awalnya bukan siapa-siapa dibawa oleh Romario untuk dirawat dan dibesarkan. Mereka juga diberi hak terhadap beberapa harta Romario. Namun rupanya dua manusia itu tidak puas sehingga menginginkan lebih. Aku beneran kasihan sama Tuan Romario karena mendapat anak seperti kalian berdua.
Nah, nikmatilah waktu kalian yang sangat lama di dinginnya lantai penjara. Tap-tap-tap serah pihak kepolisian langsung mengamankan mereka berdua, dan semuanya berjalan begitu mudah tanpa perlawanan yang berarti. Santiago memang sangat bodoh karena dia terobsesi dengan harta peninggalan ayah angkatnya sehingga tidak bisa berpikir secara logis. Dia jelas tidak menyangka jika pria yang hendak ia hilangkan nyawanya itu ternyata bisa berdiri dengan keadaan yang sehat sempurna. "Sejak kapan kau seperti ini?" tanya Santiago, kelihatannya dia penasaran. "Sejak lama, mungkin sejak kau minta anak buahmu membuangku waktu itu." "Brengsek, sialan kau, akan aku balas kau nanti." Ya terserah." Santiago terlihat marah, dia berusaha memberontak di tengah tangannya yang sudah terborgol itu. Tapi tentu saja hal itu hanyalah sesuatu yang sia-sia saja. "Terima kasih Pak untuk bantuannya. Nanti adik sepupu saya yang akan ikut ke kantor untuk menjelaskan semuanya. Saya juga akan mengirim pengacara untuk mewakili saya." "Terima kasih kembali Tuan Taraf. Kami akan melakukan sebaik mungkin." Santiago dan Helena langsung digelandang ke kantor polis bersama para polisi itu. Dan tak lama kemudian Hilya muncul bersama Nayaka dari luar rumah. Rupanya tadi Hilya diamankan sementara oleh Nayaka. "Grab, Mas nggak apa-apa?" tanya Hilya sambil memeluk suaminya. "Aku jelas baik-baik aja. Orang tadi tugasku cuma keplok-keplok tangan doang." Hilya terkekeh geli mendengar jawaban asal dari suaminya itu. Ya, Taraf selalu bisa mencairkan suasana. "Kak, langsung ke kantor polisi dan berikan semua buktinya. Jangan lupa jadikan Pelmo sebagai saksi untuk memperkuat tuduhan. Pria itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama ambisi Helena dan Santiago, jadi seandainya dia tetap kena hukuman usahakan jangan sampai dapat hukuman yang berat. Dan satu lagi, makasih ya." "Siap Bang, ya udah aku pergi dulu, tapi tetap abang nanti harus ke sana untuk membuat keterangan." Taraf mengangguk paham, dia jelas harus hadir nanti untuk menjelaskan semuanya. Bukan hanya dirinya, tapi juga Hilya. Kesaksian Hilya pun akan sangat dibutuhkan nanti oleh bagian penyidik untuk membuat keputusan akan kasus ini. "Hup, Mas," Hilya terkejut mendapati tubuhnya yang sudah diangkat oleh Taraf. "Ya." Taraf menggendong Hilya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia meminta Hilya untuk menutup pintu dan tidak lupa untuk menguncinya. Pertanyaan Hilya tidak dijawab oleh Taraf karena dia lebo suka praktek langung ketimbang banyak teori. Mas, ini masih pagi, nggak ada batasan waktu buat kita kayak gini, mau pagi kayak siang kayak malam kayak, nggak ada yang ngaturkan." "Terima kasih sayang. Terima kasih istriku Hilya Nadira. Melalui dirimu aku masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup." Hilya tersenyum, ia meraih tubuh Taraf dan memeluknya erat. Siapa sangka pria yang ia tolong beberapa bulan yang lalu malah menjadi suaminya. Ya, semuanya adalah bagian dari takdir Tuhan, dan Hilya ingin hidup lebih lama bersama dengan suaminya. "Terima kasih juga Mas, sudah memilihku untuk jadi pasangan hidupmu."